Kemudian, satu lagi nih, penentuan besar dan arah beberapa muatan. Lagi ini masih medan listrik, tapi yang segitiga yang versinya itu sudutnya itu yang lancip ataupun tumpul. Maksudnya itu sudutnya yang kurang atau lebih dari 90 derajat. Contohnya ini kan bisa dilihat nih ya, C-nya ini jangan kalian anggap ini sudutnya 90 ya. Ini contoh nih. Ada 4 gambar ya. Ada 4 gambar ya. Sama nih. Berarti kita tentuin arah EA EB-nya dulu ya. Ini positif di titik P berarti dia menjauhi ya. Tuing ke sana EA-nya. B-nya berarti tuing ke sana EB-nya. Nah, tetanya ini lancip nih tetanya. Ini kurang dari 90. Yang ini gambarnya titik P ya. EA-nya karena dia negatif ke sana. EA, EB-nya ke sini. Nah, tetanya nggak 90 kan? Kurang dari 90. Oh, kalau yang gambar yang bawah ini nampak banget nih. Sudutnya ini tumpul karena lebih kan. EA-nya kemana nih? Tumpul atau enggak nih? Kita lihat ya. Gambarnya sih tumpul, tapi apakah betul tumpul gitu kan? Atau bahkan lancip. Oke. A-nya positif di titik P berarti menjauhi ya, lurus aja ditarik garis lurus set gitu. Ini lurus maksudnya ya set, tapi karena jelek begitulah. A. B-nya oh negatif. Kesana kan mendekati EB. Oh ternyata ini tetanya malah lancip, bukan tumpul ya. Oh tumpul berarti yang positif-positif nih. Ya kan? Kita bikin nanti. Ini ke atas. Aduh. Ini EA-nya ya. Ini EA-nya karena A-nya negatif. Berarti mendekati A kan? Ini EA. B-nya positif berarti menjauhi ke sana. EB berarti ini. Oh tumpul juga tetanya. Oh kalau misalnya ibu buat yang positif deh. Positif ini positif. Ini A. Ini B. Titik P sini. Nah, EA-nya ke bawah EA. EB-nya oke. Jangan bareng ke atas ya. Lurus EB. Nah, ini baru tumpul tetanya. Ya. Nah, pokoknya kalau keadaannya tetanya itu kurang dari 90 atau lebih dari 90, rumusnya juga cuma satu. Ya, rumusnya ini. Masih ingat nggak yang di kelas 10 tuh? Akar EA kuadrat ditambah EB kuadrat ditambah 2 EA EB cos theta. EA ya kayak tadi itu carinya. EA itu rumusnya K QA per RAP kuadrat. EB rumusnya itu adalah K QB per RBP kuadrat. QA muatan A nanti ada dalam soal. RAP jarak muatan A ke titik P. QB besar muatan B ada nanti di soal. RBP jarak muatan B ke titik P. Jadi ini ke sini RAP, yang ini ke sini adalah RBP. Sedangkan theta ternyata kita jangan terbuai sama gambar. Macam gambar yang dua di bawah nih. Seolah-olah dia itu sudutnya itu tumpul lebih dari 90. Tapi ternyata ketika dibuat EAEB, arah EAEB, ternyata malah sudutnya lancip gitu ya. Intinya theta itu adalah sudut yang terbentuk antara EA dan EB. Bukan sudut yang terbentuk antara muatan A dan muatan B. Ya. Tapi EA, EB yang ada panahnya itu theta. Oke, sekarang perhatikan gambar. Contoh, jika QA sama dengan QB sama dengan 2Q. Ini biasanya soal yang model begini tuh soalnya dibuat lebih mudah gitu ya. Antara QA sama QB sama atau QA berapa kalinya QB gitu ya. Ini kalau QA dan QB 2Q, soalnya bentuknya variabel. Tentukan kuat medan listrik yang dirasakan titik P. Perhatikan jaraknya. Jaraknya nggak ada angkanya. Cuma ada R. Oh, berarti ini segitiga sama sisi. Ya nggak sih? Kalau segitiga sama sisi, ini sudutnya berapa? Ada yang tahu nggak? Segitiga sama sisi, ini sudutnya di sini 60 derajat, sini 60 derajat, sini 60 derajat. Tapi sudut ini berapa dong? Berapa sudut ini? Nah,
sudut theta ini bertolak belakang dengan sudut 60 derajat yang ini loh ya. Maka kalau sudutnya ini bertolak belakang, maka otomatis tetanya bernilai sama. Jadi tetanya sama dengan 60 derajat. Oke? Nah, sampai sini. Nah, Ibu ganti model penyelesaian ya. Sip. Nah, kalau tadi kan kita cari EA, EB-nya dulu. Nah, sekarang kita masuk dulu ke rumusnya. Boleh kok, rumus dimacam-macamin nama kita boleh. Kita cari sigma E dulu boleh. Rumusnya apa tadi? EA kuadrat ditambah EB kuadrat ditambah 2EA EB cos theta. Nah, EA EB-nya sama kan? Q-nya sama. QA, QB-nya sama. Sama dengan 2Q. RAP juga sama dengan RBP. Sama dengan R. Kalau keadaannya sama begini, otomatis nilai EA sama dengan EB. Jadi kita boleh ganti jadi E. Berapa E-nya? Nanti kita pakai rumus EA aja ya. Berarti ini K, QA per R AP kuadrat. Atau kita mau cari duluan EA EB-nya? Nanti dulu ya. Kita rumus dulu deh. Nah, oke. Berarti sigma E sama dengan EA EB kita ganti pakai E ya biar nggak kepanjangan, biar sama karena nilainya sama. Ini E kuadrat ditambah E kuadrat ditambah 2 EA-nya ganti E, EB-nya ganti E, cos tetanya tadi berapa? Karena segitiga sama sisi 60 derajat. Berarti di sini E tambah E kuadratnya jadi 2E kuadrat ditambah E kali E kuadrat juga. Cos 60 ini adalah setengah. Udah. Ini 2E kuadrat ditambah 2E kuadrat kali setengah otomatis sisanya adalah E kuadrat. Hasilnya adalah akar 3E kuadrat. Hasilnya berapa ya? E akar 3. Sip. E-nya tinggal kita cari. Terserah sih kalian mau cari E duluan atau rumus duluan ya. Ini 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya itu 2Q, RAP-nya R kuadrat. Udah kan begitu doang. Berarti hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat 9 Q per R kuadrat. Oh, E-nya segitu tinggal kita masukin 18 kali 10 pangkat 9 Q per R kuadrat. Nah, biasanya kalau soal variabel itu jatuhnya ke soal pilihan ganda. Kalau soal variabel biasanya juga berakhir dengan variabel. Nah, biasanya juga nilai K-nya ini nggak dirubah menjadi 9 kali 10 pangkat 9. Kalau ini Ibu dirubah. Kalau misalnya nanti di pilihan ganda nggak ada 9 kali 10 pangkat 9 tapi dalam bentuk variabel K, maka kalian tinggal nggak perlu tuh mengubah K menjadi 9 kali 10 pangkat 9. Cukup K, QA per RAP kuadrat. K-nya stay di K, QA-nya 2Q, RAP kuadratnya berarti R kuadrat. Berarti E-nya itu sama dengan 2 kaki per R kuadrat. Ini kalau bentuknya full variabel hasilnya 2 kaki per R kuadrat. Tapi kalau misalnya tidak ada variabel K, maka berarti K-nya itu diganti menjadi 9 kali 10 pangkat 9. Jadi jawaban ini oke, jawaban ini juga oke. Itu soal untuk yang nomor berapa? Oh, yang contoh untuk yang sudut tumpul sama lancip ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.